Shalom semua. Shalom bagi kita semua. Kalau Bapak Ibu sudah sementara atau sudah siap saat ini, bersama saya nyanyikan pujian ini sebelum kita masuk dalam materi Empower Night di malam hari ini. Katakan, mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, layak disembah. Kami menyembah-Mu Tuhan yang duduk di takhta, anak domba Allah. Oh, kami datang, kami memuliakan Engkau. Biarlah Engkau ditinggikan, biarlah nama-Mu dimasyurkan. Terima kasih, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung, amin, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku dapat menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami
menyembah Engkau Allah kami, Tuhan kami, Raja kami, pemilik kehidupan, pemimpin guru kami yang agung. Terima kasih buat kesempatan di malam hari ini. Kami dapat bersama-sama melalui live streaming di malam hari ini dalam Empower Night Tuhan. Engkau juga memberkati buat seluruh jemaat, anak-anak-Mu yang ada di rumah maupun di mana saja berada, yang mengikuti live streaming Empower Night Jemaat Gloria Ministry Kupang saat ini. Biarlah Tuhan Engkau juga perlengkapi kami malam hari ini. Biarlah kami terus menjadi agen-agen kerajaan Allah, duta kerajaan Allah, perpanjangan tangan Raja di atas segala raja di bumi ini, di tempat di mana Engkau taruh kami Bapa. Urapi juga hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pengajaran pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu, Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang ada di rumah. Salam jumpa kembali di malam hari ini dalam Empower Night. Hari ini Rabu 2 September 2020 dan tidak terasa bahwa kita sudah ada di bulan yang ke-9 di tahun elevasi, di tahun elevation kita. Dan kita sudah lewati bulan Agustus yang kita jadikan itu menjadi bulan kemerdekaan, bulan kebebasan, the month of independence. Dan biarlah kita juga selama di bulan Agustus itu kita benar-benar diperlengkapi untuk menjadi pribadi-pribadi yang bebas, pribadi-pribadi yang hidup di dalam tanah perjanjiannya Tuhan, tanah Kanaan, yang bicara tentang kita memiliki kebebasan yang terkendali, kebebasan yang terkontrol, kebebasan yang bertanggung jawab, atau bisa dikatakan kita mengalami yang disebut dengan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Karena kita percaya Tuhan menghendaki untuk kita bisa mengalami kepenuhan Kristus, kedewasaan penuh, yang dimana disitulah kita dapat menjadi pribadi yang maksimal, efektif untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Nah, malam hari ini atau tema kita di bulan September ini, kita sepakat untuk mengambil tema tentang bulan pemulihan atau the month of restoration, yang nanti kita akan lewati di minggu-minggu ke depan. Untuk September ini memang waktu di upload ataupun dibagikan ke grup, sudah ada jemaat yang langsung berkomitmen untuk bulan ini saya mau benar-benar untuk dipulihkan. Ya, tentunya kita tidak akan lepas dari pribadi-pribadi kita masing-masing secara individu. Tentunya kita tahu bahwa ada bagian-bagian mungkin dalam kehidupan kita yang mungkin mengalami keadaan-keadaan yang dimana itu perlu dipulihkan, ya, perlu untuk bisa mengalami restorasi tentunya. Tapi kita juga akan nanti melangkah di bulan ini untuk berbicara dalam konteks pemulihan, tidak hanya terbatas kepada pemulihan pribadi-pribadi, pemulihan individu-individu dari kita, tapi juga kita ingin untuk supaya apa yang Tuhan mau bahwa pemulihan itu bisa terjadi di dalam segala sesuatu, seperti di dalam konteks firman Tuhan yang kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-3 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, ayat ini adalah ayat yang begitu terkenal, ayat yang sangat terkenal, karena ini disampaikan atau khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus di Serambi Salomo pada waktu itu, sesudah Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh.
yang ada di pintu gerbang indah. Dan sewaktu Petrus dan Yohanes memasuki bait Allah, dan di gerbang yang namanya gerbang indah itu ada seorang yang lumpuh, yang dalam kita membaca mulai dari pasal 1 dari Kisah Para Rasul 3 itu, orang yang lumpuh itu sudah sekitar 38 tahun. Dia lumpuh dan hari-harinya itu dia ada tempat-tempat tertentu, dan untuk hari itu dia ada di depan pintu gerbang indah itu, yang dimana dia meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Dan kita tahu waktu itu Petrus Yohanes masuk, dan orang lumpuh ini dia juga melakukan hal yang sama dengan orang-orang yang sudah masuk sebelumnya, dengan mengharapkan supaya baik Petrus ataupun Yohanes itu dapat memberikan sesuatu kepada dia, di mana dia meminta di gerbang yang disebut gerbang indah bait Allah. Tetapi waktu dia meminta sedekah itu, maka dalam Kisah 3 ayat yang keempat di situ dikatakan mereka menatap dia, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Jadi waktu Petrus Yohanes masuk, maka mereka melihat orang yang meminta sedekah, dan mereka meminta orang itu melihat kepada mereka. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Jadi orang ini berharap mendapatkan mungkin uang, tetapi ayat yang ke-6 di situ dikatakan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang dipunyai oleh Petrus dan Yohanes? Yaitu ini, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah Bapak Ibu, peristiwa orang lumpuh ini disembuhkan menghebohkan waktu itu, karena orang ini yang dia berharap mendapatkan sesuatu, mungkin uang, tapi justru dia mendapatkan lebih daripada yang diharapkan, bahwa justru dia dipulihkan, dia disembuhkan dari lumpuhnya, di mana pada waktu itu dia berdiri, dia berjalan, dan sebagai bentuk syukurnya kepada Tuhan maka dia melompat-lompat masuk dalam bait Allah, berjalan sambil memuji Allah. Dan orang-orang waktu itu mereka sangat takjub, mereka tercengang dengan apa yang terjadi pada orang ini. Nah Bapak Ibu, rupanya waktu itu terjadi seperti itu, orang-orang melihat dengan keheranan, dan orang ini dia tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Jadi orang-orang yang ada waktu itu mereka mengerumuni Petrus, Yohanes serta mantan lumpuh ini di Serambi Salomo, dan mereka melihat secara seperti melihat aneh kepada Petrus. Dan Petrus waktu itu dia berdiri dan dia berkhotbah dalam mulai ayat yang ke-12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Jadi Bapak Ibu, di sini orang-orang waktu itu berpikir bahwa Petrus dan Yohaneslah yang membuat orang ini dia sembuh. Tetapi begitu Petrus menerangkan bahwa bukan karena mereka, bukan karena kesalehan mereka, tetapi karena yang dia katakan Yesus yang justru mereka serahkan dan ditolak di depan Pilatus, walaupun waktu itu Pilatus tahu bahwa dia layak untuk dilepaskan. Yang dalam ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, maksudnya Yesus, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati.
dan tentang hal itu kami adalah saksi. 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan yang kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kenapa saya harus memulai dengan background atau latar belakang dari statement daripada Petrus dalam ayat yang ke-21 tadi? Karena memang yang terjadi pada waktu itu bahwa orang-orang ini yang notabene yang menolak Yesus, mereka yang menghendaki Yesus untuk disalibkan, tapi justru Yesus ini sendiri atau nama Yesus ini sendirilah yang membuat orang yang lumpuh tadi dia menerima kesembuhan. Karena masih ingat bahwa Yesus mengajar kepada murid-murid, kamu harus meminta kepada Bapa di dalam namaku, yaitu di dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah selesai melakukan tugas penebusannya, yaitu dia mati di kayu salib dan dia dikuburkan dan dia dibangkitkan dan dia menempatkan diri dan dia berkata kepada murid-murid untuk mereka saling mengasihi, taat pada perintahnya, dan kalau itu terjadi maka mereka minta dan meminta di dalam nama Yesus, maka itu akan diberikan. Dan itu dipraktekkan oleh Petrus, yaitu waktu dia katakan kami tidak memiliki emas dan perak. Kalau zaman sekarang para pendeta sudah punya emas gitu, di cincin apa di jari mereka ataupun kalung, tapi Petrus Yohanes tidak punya emas waktu itu, sehingga mereka katakan emas dan perak tidak ada pada kami, tapi apa yang ada pada kami. Apa yang ada pada Petrus? Yaitu pribadi Kristus. Mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan dengan nama itulah makanya Petrus katakan di dalam nama Yesus orang Nazaret bangkit dan berjalanlah, dan di situ terjadilah mujizat di mana orang ini dia bisa dipulihkan dari lumpuhnya menjadi bisa berjalan. Dan di sini ada kesaksian daripada Petrus tentang Yesus sendiri, dia adalah pemimpin kepada hidup, ya kan? Kemudian dikatakan juga dia itu adalah Mesias yang harus menderita, Bapak Ibu. Nah, sehingga Petrus sampai kepada statement dikatakan dalam ayat yang ke-17, sambungan dari tadi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Ini yang saya suka katakan, musuh kita terbesar bukan dosa, bukan iblis, tapi musuh kita yang terbesar itu adalah ketidaktahuan. Terjadi seperti orang-orang waktu itu karena memang ketidaktahuan mereka, Bapak Ibu. Sehingga Petrus dia harus menjelaskan. Kalau saya katakan musuh kita terbesar itu bukan iblis atau bukan dosa, bukan berarti iblis itu bukan musuh kita atau bukan, dosa itu bukan musuh kita. Tapi yang lebih daripada itu bahwa ketidaktahuan. Karena kalau kita memiliki pengetahuan dan pengetahuan akan kebenaran, maka kita akan mudah menghadapi iblis, kita akan mudah untuk menghadapi dosa karena kita sudah memiliki pengetahuan akan kebenaran. Dan karena ketidaktahuan mereka, maka mereka melakukan tindakan yang bagi mereka itu benar, tetapi sebenarnya tindakan mereka itu salah. Ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Masih ingat mission statement, pernyataan misi pertama Yesus sesudah dia dibaptis oleh Yohanes. Dia berpuasa 40 hari 40 malam dan dia diuji oleh iblis di padang gurun. Dan sesudah itu dalam Matius 4 ayat yang ke-17 itu mulai Yesus secara dalam tanda kutip resmi melayani. Maka ada statement misinya yang dia katakan, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat.
Nah, kata bertobat di sini seringkali kita cuman membatasi dari misalnya waktu kita mungkin ikut satu ibadah, waktu kita mungkin ikut KKR dan kita tersentuh dengan firman yang kita terima dan akhirnya kita mengalami hati kita menjadi orang Gopang bilang apa? Noe, ya. Sehingga kita mungkin menangis apa semua dan kita mengalami jamahan Tuhan dan akhirnya malam hari itu kita mengalami yang disebut dengan jamahan Tuhan dan kita katakan itu kita bertobat. Tapi sebenarnya bertobat yang dimaksud dalam Matius 4 ayat 17 lebih daripada sekedar kita dijamah Tuhan, kita bisa menangis karena kita menyadari dosa-dosa kita. Tapi lebih daripada itu bicara bertobat itu bicara tentang mengalami pembaharuan pola pikir, mengalami perubahan pola pikir. Jadi waktu Tuhan katakan bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat, artinya apa? Kamu harus merubah cara kamu berpikir, kamu harus merubah pola berpikir kamu untuk supaya kerajaan Allah bisa memerintah dalam hidupmu. Dan itu yang disitir oleh Petrus yang dikatakan bahwa bertobatlah supaya dosamu dihapuskan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Kenapa? Karena hidup manusia mengalami keadaan-keadaan yang seperti dia menderita, seperti dia tersiksa. Dan Alkitab katakan bahwa pada waktu kita bertobat, kita sadar akan dosa-dosa kita, maka kita mengalami pembaharuan hidup, kita mengalami yang namanya waktu-waktu kelegaan. Hidup kita menjadi lega, hidup kita menjadi plong. Kenapa? Dosa kita sudah diampuni, kita menerima pengampunan dari Tuhan dan sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Nah, luar biasa, Petrus dia tetap terus dengan statementnya yang saya bacakan menjadi ayat mas kita malam hari ini. Dikatakan Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Maka inilah yang menjadi ayat dasar kita di bulan September ini, bulan pemulihan ini, yang dikatakan bahwa Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi ini tidak sekedar pemulihan pribadi kita, ya. Kata pulih itu Bapak Ibu sebenarnya dalam terjemahan kamus besar bahasa Indonesia itu kata pulih itu diartikan kembali, baik, sehat seperti semula, atau sembuh, atau baik kembali. Biasanya kalau ada teman yang sakit dan kita datangi, lalu mungkin 2-3 hari kemudian kita datang lihat lagi dia, lalu kita tanya bagaimana keadaannya, baru dia mungkin bisa jawab semakin pulih. Semakin pulih artinya semakin baik, artinya kondisinya itu semakin mendekati seperti waktu dia sebelum sakit. Jadi pemulihan itu sebenarnya bicara tentang mengembalikan kepada kondisi seperti semula. Seperti itu. Nah, coba kita lihat. Banyak pengajaran tentang akhir zaman hari-hari ini, dan kalau bicara topik akhir zaman orang berlomba-lomba. Berbeda kalau topiknya kepemimpinan, orang malas ikut. Tapi kalau bilang topik tentang akhir zaman, orang berlomba-lomba untuk mendengarkan pengajaran tentang eskatologi, Bapak Ibu. Kalau saya pribadi dengan memiliki atau belajar tentang konsep kerajaan, maka untuk kita belajar tentang akhir zaman sangat mudah banget, Bapak Ibu. Kalau Matius pasal 24 ayat 14 dikatakan Injil kerajaan Allah ini akan diberitakan sampai kepada seluruh dunia, seluruh bangsa, sampai tiba kesudahannya. Sebenarnya Bapak Ibu, yang menentukan Yesus datang pada kali yang kedua itu adalah saudara dan saya. Artinya, kalau yang kita beritakan itu adalah Injil kerajaan, maka itu akan mempercepat kedatangan Tuhan. Nah, dihubungkan dengan pemulihan segala sesuatu, sebenarnya bicara tentang segala sesuatu itu akan dipulihkan
kalau kita kembali kepada berita asli yang Yesus sampaikan. Karena waktu Yesus mulai melayani, yang saya singgung tadi Matius 4 ayat 17, maka dia katakan bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat, atau kerajaan Allah sudah tiba. Sudah tiba dengan apa? Dengan keberadaan Yesus. Karena waktu Yesus datang, dia tidak hanya sebagai Yesus, sebagai manusia, tapi dia juga adalah Kristus, sebagai Raja di atas segala raja. Sehingga kedatangannya itu membawa kerajaan Allah, membawa kerajaan sorga Bapak Ibu. Dan waktu dia melayani, maka berita semuanya itu, beritanya itu tentang kerajaan sorga, beritanya itu tentang kerajaan Allah. Pada waktu dia berhadapan dengan orang-orang banyak Bapak Ibu, waktu dia berhadapan dengan murid-murid, maka dia lebih banyak tema-tema tentang yang bersifat keluarga, tentang menyangkal diri, tentang lahir baru, ya, tentang salib. Ingat waktu seminggu sebelum dia ditangkap, maka seminggu berjalan itu dia gunakan secara pribadi dengan 12 muridnya untuk dia menyampaikan tentang apa yang terjadi dengan dia nanti yang akan ditangkap dan menuju kepada kematian untuk dia menebus dosa manusia Bapak Ibu. Tapi waktu dia berhadapan dengan orang banyak, maka berita yang dia sampaikan itu adalah berita kerajaan. Pertanyaannya, yang kita sampaikan berita apa? Apakah kita sampaikan berita Kristus atau kita sampaikan pribadi Kristus? Kalau tadi dengan teman-teman kita sempat berdiskusi ringan, maka kita singgung tadi dari kejadian kisah berapa tadi? 28 ya. Kisah pasal 28 ayat yang terakhir. Itu berita yang sama juga diberitakan oleh Rasul Paulus, karena rasul-rasul semuanya mereka sama, beritanya sama. Ke Kisah 28 ayat 31, dia berkata demikian, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus, tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita lihat urutannya sudah jelas. Yang pertama beritakan apa? Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini Rasul Paulus Bapak Ibu. Jadi kita lihat bahwa yang prioritas utama itu adalah memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah kalau kita hubungkan dengan ayat Kisah 3 ayat 21 tadi, dikatakan bahwa selama belum terjadi pemulihan segala sesuatu, maka Kristus dia masih tetap tinggal di surga. Kapan Yesus turun dari surga, tinggalkan surga untuk datang ke bumi ini lagi yang kedua kalinya, yaitu pada waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, pemulihan segala sesuatu hanya bisa terjadi kalau berita yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan itu adalah pesan kerajaan surga, berita kerajaan Allah. Bahwa kita tahu tidak banyak yang menyampaikan atau yang mengajarkan tentang kerajaan ini. Dan hari-hari saya percaya Tuhan sedang membawa kita, gereja lokal ini, untuk kita juga dapat menjadi Allah Tuhan, untuk dapat menjadi pembawa berita-berita kerajaan Allah, pesan-pesan kerajaan sorga. Nanti kita akan membedah selama bulan ini untuk berita-berita kerajaan sorga ini, serta bagian-bagian mana yang akan kita mengalami pemulihan, bagian-bagian mana di mana kita akan dikembalikan kepada kondisi seperti semula. Tapi yang jelas bahwa segala sesuatu itu harus dipulihkan dulu. Jadi menyangkut seluruh aspek kehidupan, di bidang-bidang kehidupan itu harus mengalami pemulihan dulu, barulah Yesus dia datang untuk kali yang kedua. Nah, untuk itu jemaat Tuhan yang ada malam hari ini, persiapkan hidup kita, biarlah kita akan terus diperlengkapi sehingga kita akan semakin dipertajam tentang bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang dimana pesan kita hanya satu saja. Ya, berita yang kita sampaikan itu hanya satu saja.
Karena kalau kita sampaikan berita kerajaan Allah, di mana ada kerajaan Allah, di situ ada pemulihan. Di mana berita kerajaan Allah disampaikan, di situ ada pembebasan. Karena di sini dikatakan di mana ada kerajaan Allah, maka di situ ada waktu-waktu kelegaan. Hari-hari ini begitu banyak orang yang sudah mungkin putus asa, yang mungkin mereka sudah hopeless, sudah kehilangan pengharapan. Tapi satu-satunya jawaban seperti yang Yesus katakan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, dia katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah itu dalam bahasa asli itu kita harus pelajari, kita harus menggali, kita harus berusaha, kita harus punya kehausan. Seperti yang saya singgung pada hari Minggu kemarin bahwa kalau kita punya kehausan, kalau kita punya kerinduan, maka di situ Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia kerajaan Allah yang dimana itu menjadi kunci-kunci yang kita bisa gunakan untuk kehidupan kita bisa efektif. Seperti yang menjadi tagline kita, living effectively atau hidup secara efektif hanya bisa dimungkinkan kalau kita memiliki kunci-kunci kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk malam hari ini, dan sama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, menjadi malam untuk kami meletakkan dasar buat tema kami di bulan September ini tentang pemulihan, tentang restorasi. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa ini menjadi, oh Tuhan, pemicu bagi kami. Ini menjadi pendorong bagi kami untuk kami memastikan bahwa dalam kehidupan kami biarlah kami dapat mengalami pemulihan. Tentunya baik secara pribadi kami, secara individu, maupun bidang-bidang, bagian-bagian kehidupan kami, aspek-aspek hidup kami, seluruh bagian-bagian sendi-sendi kehidupan yang ada Tuhan, biar itu dapat mengalami pemulihan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah jemaat Tuhan mempersiapkan diri mereka untuk bulan ini Tuhan, sehingga mereka siap diperlengkapi Tuhan, untuk kami dapat memahami, mendalami tentang pemulihan ini, sehingga kami pun dapat ada dalam pemulihan tersebut. Pribadi kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, komunitas kami dipulihkan, masyarakat dipulihkan, daerah dipulihkan, bangsa kami dipulihkan. Karena kami sadar kondisi-kondisi yang terjadi hari-hari ini, dengan adanya pandemi juga yang masih tetap muncul, oh Tuhan, kasus-kasus baru untuk positif COVID-19. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus bukakan rahasia-rahasia kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak mau seperti orang-orang pada waktu Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh, yang dimana karena ketidaktahuan mereka. Tuhan, biarlah bukakan kebenaran-Mu Tuhan, supaya jemaat-Mu juga diperlengkapi. Jemaat Tuhan mengetahui, jemaat Tuhan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi Tuhan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami dapat praktekkan, kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa diberkati seluruh jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Ada di antara mereka yang sedang sakit Tuhan, biarlah nama Tuhan Yesus, pemimpin kepada hidup, Gembala kami yang agung, biarlah kuasa kesembuhan terjadi Tuhan. Apa yang dialami oleh orang lumpuh yang duduk di gerbang indah, biarlah terjadi dialami oleh jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit. Karena kami percaya di dalam kerajaan Allah tidak ada yang sakit di sana. Oleh sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa malam hari, biarlah Engkau disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Engkau dipulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi Engkau. Oh Tuhan, untuk malam ini Tuhan kami akan mengakhiri untuk Empower Night kami Tuhan. Kami juga akan beristirahat. Engkau memberkati kami Tuhan, seperti dalam firman-Mu saat kami berbaring, maka Engkau menyatakan kemuliaan-Mu sampai kami bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati, untuk kami dapat melakukan aktivitas kami di mana saja Engkau menaruh kami Tuhan, bala di sana kami memuliakan Allah. Diberkati teman-teman media yang sudah mempersiapkan untuk Empower Night di malam hari ini.
diberkati setiap mereka dalam rencana mereka ke depan. Engkau Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat, pujian kami kembalikan kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakhiri Empower Night di malam hari ini. Haleluya, dan semua kita sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Sambil kita nyanyikan pujian ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara dilumpuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga.